Saudara sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita ke bagian kedua. Bagian yang lebih dalam dan sangat menarik, di mana kita akan melihat bagaimana kita menggunakan rasio-rasio ini dalam melakukan validasi daripada laporan keuangan perusahaan. Mari kita mulai. Kita akan bahas tentang kelompok rasio efisiensi dan productivity rasio. Dan banyak dari rasio-rasio ini saya katakan rasio-rasio sakti. Ini rasio yang bisa kita gunakan nanti untuk cross check daripada komponen rasio. Baik larinya ke profitability maupun larinya ke liquidity dan capital structure. Mari kita lihat. Pertama tentang working investment. Intinya di dalam working investment kita akan melihat 4 rasio. Lagi-lagi kita tidak akan bahas analisa turunannya. Kita akan melihat rasio ini sebagai cross check daripada komponen rasio. Account receivable, hutang dagang, inventory, AP, hutang dagang, dan hutang biaya. Mari kita mulai sekarang dengan account receivable days on hand dan inventory days on hand. Saya akan tuliskan lagi rasionya untuk mengingatkan kita semua. Account receivable days on hand dan inventory days on hand. Maaf, untuk gampangnya lagi-lagi saya gunakan angka 360 biar gampang kita untuk menjelaskannya. Jadi di sini adalah account receivable dibagi sales dikali 360. Sedangkan inventory di sini adalah inventory dibagi COGS dikali 360. Itu intinya. Tadi pada awal sudah saya jelaskan bahwa ini terdiri dari 4 komponen. Account receivable, days on hand, rupiah, sales rupiah, dan 360. Hal yang sama terjadi juga di inventory. Ada hari, ada rupiah, ada COGS, ada 360. Dan saya katakan salah satu dari kaki atau faktornya hilang, kita bisa cari di sini. Kalau kita bicara tentang berapa sih account receivable yang bagus? Tergantung loh perusahaannya, tergantung industrinya loh. Jadi tidak ada kata-kata account receivable yang bagus tuh yang lebih kecil dari sebulan atau lebih besar dari sebulan. Enggak. Kalau kita bicara ekstrim, restoran. Masa iya account receivable-nya sampai 30 hari? Mana ada orang makan hari ini bayar sebulan lagi? Kalau kita bicara pabrik bahan-bahan kimia, mana ada yang mau beli cash? Entah yang belinya pabrik obat atau bahan kimia untuk cat atau untuk industri. Paling enggak mereka dapat hutang. Bisa 1,5 bulan, bisa 2 bulan. Bahkan kalau kita bicara toko-toko sepatu, mereka ambil dari pabrik sepatu. Mereka bisa dapat jangka waktu pembayaran itu sampai 2-3 bulan di situ. Jadi tergantung dari jenis bisnisnya. Tergantung dari jenis industrinya. Dan yang perlu saya tekankan di sini, hati-hati. Karena laporan keuangan, tadi kita bahas tentang pajak dan kita. Laporan keuangan yang diberikan kepada kita. Menurut Anda, profitnya ditinggi-tinggiin atau direndah-rendahin? Cenderung ditinggikan kan? Lah hal yang sama juga terjadi pada piutang dagangnya, AR dan inventory. Akan mereka tinggikan, bukan mereka rendahkan ya, jangan salah. Akan mereka tinggikan, kita akan bahas di sini. Kenapa mereka akan tinggikan? Jadi kalau kita bicara di sini account receivable dan inventory, kok mereka tinggi-tinggikan angka ini? Lah, kalau mereka mau mengajukan kredit, menurut Anda, mereka mau mendapatkan plafon yang tinggi atau yang rendah? Lah, kalau plafonnya mau yang tinggi, artinya mereka harus meninggikan working investment-nya dong, WI-nya dong. Salah satu cara mereka supaya WI-nya tinggi sehingga plafonnya dapat kredit tinggi, ini angka ini ditinggikan dan kebalikannya, angka hutangnya, account payable dan accrued expense direndahkan. Jadi angka 2 ini sering dimainkan, digelembungkan
terutama inventory dan account receivable. Satu tadi untuk mendapat plafon yang tinggi, dan kedua memberikan seolah-olah persepsi bank mendapatkan jaminan yang tinggi nilainya. Dan yang ketiga yang paling parah, ini pernah saya singgung, aset termasuk yang dua ini sering dimanipulasi untuk menggelembungkan equity-nya. Jadi ingat penjelasan kita sebelumnya tentang bagaimana mereka menggelembungkan equity. Salah satunya ini digedekan. Kalau aset ini dibesarin, misalnya aja, total kedua ini hanya ada 15 miliar. Mereka gelembungkan jadi 30 miliar. Otomatis di sini bertambah 15 miliar ekstra. Ya 15 lagi mereka masukin. Mereka bilang modal kita ada 15 miliar ekstra yang baru. Padahal hanya angkanya dipermainkan. Nah, untuk itu, kita akan mengadakan pengecekan yang namanya cross-check komponen rasio. Tapi sebelum kita mulai itu, saya mau ngajak Anda berpikir dulu. Saudara, mari kita bicara di sisi lain daripada balance sheet. Sekarang bagian liabilities. Kalau tadi kita bicara tentang account receivable dan inventory, sekarang kita bicara tentang hutangnya. Dan menurut Anda, hutangnya cenderung dibesar-besarkan atau dikecil-kecilkan? Untuk dapat WI yang bagus, yang tinggi, plafon yang tinggi, ya dikecil-kecilkan lah. Nah, balik lagi tadi, sama dengan inventory days on hand, kalau ini kita bicara AP, days on hand, dan AE, days on hand. AP dibagi COGS kali 360. Sedangkan di sini AE dibagi COGS kali 360. Intinya apa di sini? Intinya COGS 1 bulan tadi. Jadi kalau kita bicara COGS 1 bulan, kita dapatkan COGS 1 bulan tadi 2 miliar. Masih ingat dari contoh kita sebelumnya? Jadi COGS kita dapatkan seandainya COGS di sini 24 miliar 1 tahun, jadi 2 miliar per bulan. Nah, sekarang kita tinggal ukur aja. AP-nya berapa hari? Kalau kita tahu dari sini, misalkan AP-nya kita dapat di sini 30 hari, maka AP-nya akan sama dengan 2 miliar persis. Karena AP 1 bulan sama dengan COGS 1 bulan. Lah, kalau di sini dilaporkan 500 juta, nggak nyambung. Karena apa? Kalau AP-nya 2 miliar dan AP-nya 1 bulan sama dengan COGS-nya 24 miliar. Lah, kalau rata-rata pemain lain juga sama, beli barang dari pabrik lain, suppliernya, dapat hutang 1 bulan. Setiap bulan dia membeli bahan baku dengan hutang 500 juta per bulan. Kalau gitu COGS-nya 500 juta dikali 12. Cuma 6 miliar. Padahal COGS-nya ada 24 miliar. Artinya ada kemungkinan besar AP-nya bukan 500 juta. Ini adalah angka yang salah. Tapi AP sebenarnya adalah 4 kalinya. Yaitu 2 miliar. Hal yang sama terjadi dengan AE. Ketika kita tahu AE-nya, katakanlah AE-nya setengah bulan. COGS per bulan tadi berapa? 2 miliar. AE 15 hari, ya 1 miliar. Jadi kalau angka AE-nya dimainkan, akan kelihatan juga aneh di sini. Jadi saya ulangin saudara sekalian, setiap Anda dapat angka sales atau COGS berapapun
bagi 12 dulu. Jadi Anda dapatkan angka sales 1 bulan dan angka COGS 1 bulan. Tinggal aja. Account receivable berapa hari? Tinggal kali sales per bulan tadi. COGS dapatnya berapa per bulan? Tinggal inventory APAE dibagi 30 hari kali COGS per bulan. Anda akan dapatkan angka sales dan COGS. Jadi nyambung nggak antara angka sales dengan keempat komponen tadi, angka COGS dengan keempat komponen tadi? Rasio yang kedua di dalam liquidity dan capital structure ini adalah leverage. Nah, pertama kita lihat, kita sudah bahas pada pelajaran rasio analisis tentang aset leverage. Adalah total aset dibagi net worth. Kalau saya ambil angka contoh di sini, Anda lihat pada balance sheet ini, total asetnya ada 10.000 atau 10 miliar. Sedangkan di sebelah kanannya ada current liability 3.500, ada long term liability 2.500, sehingga total daripada liabilitiesnya 6.000 dan modalnya net worth-nya ada 4.000. Jadi balik ke rumus kita, total aset dibagi net worth adalah 10.000 dibagi 4.000. Kita dapatnya 2,5 kali. Nah, sedangkan balance sheet leverage atau leverage di sini kita ukur, terutama kita pakai di perbankan, adalah total liabilities. Total liabilities saya ingat tadi 6 miliar dibagi net worth-nya 4 miliar. Jadi kita dapat 1,5 kali. Nah, saya harapkan di sini Anda mengerti loh. Total aset 10.000 dibagi 4.000. Sedangkan leverage 6.000 dibagi 4.000. Ya selisihnya 1,0 lah. Karena apa? Total aset artinya termasuk net worth. Jadi saya ulangin, rasio leverage ini merupakan rasio yang mengukur kecukupan modal dari suatu usaha. Berapa sih modal yang mesti di-store? Dan seandainya dari waktu ke waktu leverage ini naik angkanya, artinya hutangnya tambah banyak, apakah naiknya hutang, besarnya hutang itu dipakai untuk pengembangan aktivitas usahanya? Jadi harusnya ada hubungan antara naiknya hutang atau liabilities dengan besarnya volume bisnis.